Nah, di sini ya mengenai tentang pedosfer, materi yang masih membahas dalam bab litosfer ya. Hanya saja si pedosfer ini khusus untuk membahas tentang lapisan-lapisan tanah. Nah, minggu kemarin kan kita udah bahas tuh mengenai tentang pedosfer, mulai dari pengertiannya, terus juga faktor pembentuk tanah dan proses pembentukan tanah. Nah, itu minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Tapi ini masih dalam si materi pedosfer. Jadi, yang kemarin kan pedosfer ini mempelajari tentang lapisan-lapisan tanah, ya. Dan juga ilmu yang mempelajarinya itu adalah ilmu pedologi. Terus juga selain itu kemarin kita membahas tentang faktor pembentukan tanah. Ada iklim, ada organisme, terus juga ada bahan induk, terus selain itu juga ada topografi, ada waktu, dan bahan induk atau batuan induk ya. Pokoknya mah yang 5 itu merupakan faktor-faktor dalam pembentukan tanah. Nah, di sini nih. Langsung aja ke materi selanjutnya. Kemarin tentang lapisan-lapisan tanah. Nah, di sini tentang si profil tanah ya. Profil tanah itu merupakan apa sih kalau dalam kita tuh profil itu lebih ke identitas ya. Identitas seseorang kan kalau dalam manusia. Nah, kalau dalam tanah itu ada profil tanah yang dimana profil tanah di sini ini untuk mengetahui nih susunan lapisan-lapisan tanah secara horizontal. Berarti kalau horizontal itu dari lapisan paling atas nyampe lapisan paling bawah. Nah, itu merupakan susunan lapisan tanah secara horizontal ya. Nah, dalam si profil tanah di sini atau lapisan tanah mempunyai nama tersendiri, yaitu disebutnya sebagai horizon. Jadi kalau nanti ditanya tentang lapisan tanah, jadi lebih baik menyebutkannya itu adalah horizon tanah, atau nama lain dari si lapisan tanah ya, disebut dengan horizon. Nah, di sini nih. Nah, Najwa. Halo Najwa, ada suara nggak? Hai, Najwa gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kamu sehat. Kemarin katanya lagi itu, apa sih sakitnya? Lagi apa? Lagi apa, Miss? Kenapa sakit? Najwa sakit? Enggak, Miss. Siapa tuh tadi sih? Oh, salah mungkin ya. Salah dengar. Ya udah, tuh nggak apa-apa. Najwa dari mana baru masuk? Habis papasakan, Miss. Papasakan apa? Papasakan apa? Papasakan apa? Sama kakak, Miss lah. Biasa, Belajar masak ya buat nanti. Miss. Bagus. Buat ngisi waktu biar nggak gabut ting ya, Najwa. Iya. Ya, bagus, siap. Kalau Gaitsa sama Fikri kemana? Gak tahu, Miss. Gak tahu, ya udah tuh nggak apa-apa. Nah, gitu ya, buka ya videonya ya, biar kelihatan. Kalau Hanur nih, Hanur ada nggak Hanur? Suaranya nggak kedengeran Hanur. Hanur sah, Miss. Ini ada nih di bawah dari Banjar mungkin. Cuman nggak ada itu, suaranya nggak kedengar. Nah, yaudah deh. Yaudah deh, biar sama ya. Miss ulangi lagi dari awal, cuma ini mah cuma dikit aja gitu. Ya. Biar Najwa juga. Nah, di sini nih. Tentang pedosfer. Kemarin Najwa ikut tuh pembelajaran geografi online yang minggu kemarin ya. Coba masih ingat nggak? Telat. Pedosfer. Pedosfer itu apa, Najwa? Lupa, Miss. Lupa, nggak dibuka lagi ya. Ya udah, nggak apa-apa. Pedosfer lapisan tanah ya. Kemarin kan mempelajari tentang tanah. Terus juga kemarin kan mempelajari tentang faktor pembentukan tanah. Coba masih ingat nggak faktor pembentukan tanah apa?
Iklim. Iya kan? Cuaca. Itu bukan, Miss? Iya, benar. Terus itu loh, Miss, apa sih? Yang kayak serangga-serangga di bawah tanah gitu kan? Yang kayak cacing-cacing itu apa? Namanya apa dari huruf O? Organisme. Nah, bagus, pinter. Selain dari organisme ada apa aja tuh? Ada apa lagi gitu? Lupa. Lupa, ya udah. Yang dikumpulkan dalam huruf IO BTW, itu kan ada iklim. Terus B itu ada batuan, O dulu, O itu organisme, B itu batuan induk. Terus ada ada Topografi. topografi sama Topologi. waktu. Nah, itu merupakan faktor dalam pembentukan tanah. Nah, sekarang kita ngelanjutin nih materi tentang si pedosfer atau lapisan-lapisan tanah. Nah, di sini melanjutkan yang kemarin ya, mengenai tentang profil tanah. Pernah dengar nggak profil? Profil itu apa sih? Sejenis apa gitu? Data. Bagus. Urutan. Apa? Urutan. Kayak urutan atau selain itu juga kayak identitas ya, yang memperlihatkan identitas. Nah, iya. Di tanah juga ini terdapat profilnya. Profil tanah itu susunan lapisan tanah secara horizontal. Jadi horizontal itu berarti dari lapisan paling atas sampai lapisan paling bawah. Nah, itu merupakan si profil tanah. Nah, dalam si tanah di sini, untuk menyebutkan lapisan-lapisan itu ada nama lainnya yang disebut sebagai horizon. Horizon tanah ya. Nah, Miss coba akan gambarkan. Nah, di sini nih. Ini merupakan gambar atau si horizon tanah. Nah, coba deh lihat dari si lapisan paling atas sampai lapisan paling bawah, apakah ada perbedaan? Halo Najwa? Ada, Miss. Ada, dari segi apanya tuh perbedaannya? Ada, Miss. Ada, dari mananya? Kayak tekstur sama warna, Miss. Bagus. Iya, dari tekstur sama warnanya ya. Beda kan, dari lapisan yang paling atas, ini menunjukkan horizonnya itu yang warnanya itu lebih gelap ya, dibandingkan dengan lapisan yang bawah. Nah, ini secara nyata ini udah terlihat gitu perbedaannya dari si lapisan-lapisan tanah di sini. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Yang paling atas nih, ini disebutnya sebagai horizon O. Nah, coba lihat. Yang ada di lapisan horizon O atau di horizon O itu ada apa aja tuh, Najwa? Ada tumbuhan, Miss, akar. Bagus, adanya tumbuhan kan di sini nih udah terlihat ini nih adanya tumbuhan pada si lapisan horizon O. Nah, di sini horizon O juga kan dilihat dari warnanya itu lebih gelap dibandingkan dengan si yang lainnya ya, horizon-horizon yang lainnya. Iya. Karena ini dipengaruhi oleh bahan organik. Bahan organiknya itu dari mana? Dari sini nih, tumbuhan. Tumbuhan yang mengalami gugur kan itu kalau misalkan ada pohon, terus daun-daun itu suka ada yang berguguran ya? Iya. Jatuh ke bawah, terus akan mengalaminya mati dan juga mengalaminya pembusukan, sehingga ini menyebabkan horizon O di sini ini memiliki kandungan organiknya itu yang sangat banyak dan juga cocok digunakan sebagai buat tanaman ya, karena tanahnya yang humus. Dan juga ada kandungan ini kan dari bahan organik, sehingga menyebabkan tanahnya itu bisa menjadi subur gitu. Dan biasanya kalau si horizon O di sini, ini yang lebih terlihat itu di daerah-daerah hutan. Kenapa di daerah hutan? Karena kan di daerah hutan mah, si tumbuhannya itu masih sangat banyak ya.
rimbun gitu. Iya. Sehingga menyebabkan si tumbuh-tumbuhan tersebut itu banyak yang mengalami lapuk atau mati di horizon O ini, dan juga warna tanahnya itu semakin hitam, semakin gelap dibandingkan dengan horizon-horizon yang lainnya. Halo Dia, baru masuk? Iya, Iya. udah nggak apa-apa, lanjutin aja ya. Iya, Miss. Siap. Nah, selanjutnya nih, horizon A atau disebutnya sebagai topsoil. Nah, yang membedakan dengan horizon lain di sini ada apa? Coba. Banyak Apa? itu, Miss. Coba Kerikil apa? itu teh, Miss, atau apa? Ada teh, banyaknya partikel. atau bahan mineral ya. Bahan mineral dari si bebatuan. Oh, iya. Dan juga di sini kan tempat nih, ada si akar itu mulai mulai merambat ya di daerah sini tuh. Iya. Nah, di sini nih horizon O di sini ini memiliki kandungan bahan organik dan juga bahan mineralnya itu yang seimbang, sehingga menyebabkan si tumbuhan yang tumbuh di daerah sini tuh berkembang biaknya itu secara bagus gitu. Tanahnya itu sangat cocok digunakan untuk lahan pertanian selain dari si horizon O. Nah, horizon A juga ini merupakan tanah yang sangat cocok untuk tani atau subur ya, dan sudah mulai adanya zona akar. Ini kan nih udah ada zona-zona akar. Nah, ini kan akar tuh sudah mulai merambatnya si akar di daerah si horizon A. Jadi intinya kalau si horizon A mah ini merupakan zona campuran antara bahan organik yang ada di atasnya yang sudah mengalaminya penguraian atau pembusukan, terus juga adanya campuran dari si bahan mineral dari batuan nih, dari batuan yang mulai mengalaminya yang sudah mengalaminya pelapukan. Ini di si horizon O. Terus selanjutnya horizon E nih, coba. Yang membedakan horizon E dengan horizon dengan horizon O dan A itu apa? Warna, Miss. Yap, bagus. Dari warnanya ya. Nah, kalau ini makan warnanya gelap ya, yang di atas mah. Kalau gelap. Semakin ke bawah, kalau yang di horizon E mah lebih ke cerah gitu. Kenapa cerah? Karena di sini tuh mengalaminya proses pencucian. Nah, di daerah E ini mengalaminya proses pencucian, zona of bleaching gitu. Misalnya aja kalau kita baju gitu ya, kalau misalkan terus-terus dicuci kan lama-kelamaan akan jadi belel ya. Iya, Miss. Nah, begitupun dengan si tanah. Jadi tanah juga ini kalau misalkan karena di sini itu mengalami pencuciannya itu secara intensif, sehingga warna tanahnya juga akan berpengaruh menjadi warnanya itu menjadi lebih terang. Nah, pencuciannya itu dari mana? Dari si curah hujan. Curah hujan yang tinggi misalkan itu akan mengakibatkan adanya penyerapan air ke dalam tanah. Nah, si air tersebut itu akan membawa material-material yang tadi nih, yang bahan organik sama bahan mineral yang ada di horizon O sama horizon A. Kemudian di sini nih mengalaminya suatu pencucian sehingga menyebabkan tanahnya itu menjadi lebih terang dibandingkan dengan horizon O dan juga A. Nah, setelah mengalaminya pencucian, itu akan si materialnya itu akan kembali diendapkannya itu pada si horizon B atau disebutnya itu subsoil ya. Jadi diendapkan nih material yang udah ada di atasnya tuh ke daerah si horizon B atau si subsoil. Nah, di sini si bahan organik itu sudah sangatlah sedikit. Karena kan tadi pengaruh dari kedalamannya juga, terus juga yang sudah mengalaminya pencucian. Jadi si organiknya itu hanya tinggal sisa-sisanya aja gitu. Sedikit. Dan juga karena di daerah sini adanya pengendapan,
Jadi si tanah tersebut itu, karena kan kalau misalkan semakin mengendap, semakin numpuk, dan lama-kelamaan akan jadi keras ya, akan jadi apa ya namanya teh, memadat gitu ya. Iya. Sehingga rongga-rongga tanahnya itu semakin kecil di daerah si horizon B. Dan di sini nih mulai sedikitnya akar. Dan juga di sini tuh sudah mulai tidak adanya zona kehidupan. Kalau misalkan di horizon O sama A kan adanya kehidupan berupa mikroorganisme ya. Kalau di sini mah udah mulai tidak ada di si horizon B. Terus selanjutnya yaitu horizon C. Nah, kalau horizon C di sini, ini merupakan lapisan apa coba horizon C? Kalau kalian lihat. Horizon C. Hah? Horizon C? Udah dasar itu teh, Miss. Apa? Udah termasuk dasar itu teh. Nah, kalau dasar, iya udah termasuk dalam, hanya saja yang paling dasarnya itu ada nih. Itu yang paling bawah ini, berupa bedrock. Kalau ini mah masih ada di atasnya gitu. Nah, ini mah berupa si batuan, tapi batuannya itu yang mengalami pelapukan gitu. Pelapukannya itu dari mana? Dari air tadi yang apa sih yang mengalami pencucian dan juga suhunya. Suhu kan di daerah tanah itu kalau semakin ke bawah semakin panas ya. Iya. Sehingga mengalaminya pelapukan batuan di daerah si horizon C atau disebutnya itu regolit, dan sudah tidak adanya akar apalagi kehidupan di daerah sini karena kan kandungannya itu ataupun lapisannya itu berupa batu-batuan kalau di si horizon C. Nah, selanjutnya ada si bedrock baru. Kalau si bedrock ini merupakan lapisan yang paling dalam, yang paling dasar gitu dalam tanah. Karena ini udah mulai tidak adanya tanah. Ini berupa batuan induk gitu ya. Batuan induk. Ya. Apa sih kayak contohnya coba batuan induk apa aja, masih inget gak? Batuan induk. Batuan bekuan, metamorf, sama halo, sama apa coba? Batuan bekuan, metamorf, sama apa? Sedimen ya di sini. Halo? Ada suara nggak? Halo? Ada, Miss. Ada ya? Ya. Nah, itu Ada, tuh Miss. ada. Nah, itu mengenai tentang si profil tanah. Ingat ya, jadi profil tanah itu ada apa aja? Coba coba Najwa. Profil tanah. Ada lapisan apa? Halo Najwa? Dia kemana dia? Tadi keluar sendiri loh, Miss. Oh, keluar sendiri? Ya udah tuh, nggak apa-apa. Coba, Wak, masih inget nggak ini nih profil tanah ada apa aja? Apa, Miss? Profil tanah. Nih, horizonnya apa aja? Coba. Yes, Mbak. Horizon O. Kalau Horizon horizon O A. ada apa aja? Kalau di horizon O ada apa aja? Ada bahan organik. Iya, bagus. Ada kalau horizon tumbuhan ya. Kalau horizon Ya. A, coba horizon A. Horizon A mah akar-akar, Miss. Nah, bagus. Sudah adanya zona perakaran ya. Kalau horizon E, Ya. horizon E, Air. Apa sih? Pencucian. Elukiasi. Ya, pencucian. Nah, terus horizon B, kalau horizon B. Horizon B mah penampungan Pengendapan. Bisa penampungan, cuman lebih tepatnya itu adalah pengendapan hasil dari material yang ada di atasnya. Kalau horizon C nih, horizon C.
Batuan. Batuan yang mulai melapuk ya. Nah, baru si Ya. bedrock itu berupa batuan secara masih utuh gitu, masih berupa bahan induk. Nah, itu mengenai tentang si profil tanah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Si profil Bentar, tanah. Miss, di screenshot dulu. Boleh, nih. Nah, udah. Dah, Miss. Udah? Oke, Dah. lanjut ya. Nah, di sini nih ada contoh lapisan tanah dalam kehidupan nyata. Hanya saja kalau di sini mah ini berupa beberapa horizon, jadi enggak horizon semua ditampilkan. Soalnya kan membutuhkan apa sih kedalamannya juga yang dalam ya. Nah, kalau yang di atas tadi horizon apa? Oh, Ah, bagus, horizon O. Yang kedua, ini nih. A. Ya, bagus. Kalau yang ini? E. Ya, adanya eluviasi karena dilihat dari warnanya yang sudah beda ya. Ya. Ya, kalau yang ini di bawahnya. B. Ya, bagus. Adanya pengendapan. Nah, ini. Nah, ini secara kalau misalkan yang si lapisan C sama Erma karena itu membutuhkan kedalamannya juga yang sangat dalam gitu. Jadi digambar di sini hanya nyampe ke si O, A, E dan juga B. Nah, itu contoh lapisan tanah dalam kehidupan nyata. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tentang sifat-sifat tanah. Sifat itu apa sih? Sifat Perilaku. mencirikan ya. Oh iya. Atau sama juga sih perilaku. Cuman kalau tanah makan karena mereka sifatnya itu benda mati, jadi lebih ke mencirikan ciri-ciri dari tanah gitu. Nah, di sini ada 3 ciri nih. Ada sifat fisik, sama ada sifat biologi. Kalau fisik berarti apa tuh? Bisa menggambarkan nggak mengenai tentang fisik, Najwa? Fisik mah apa sih bentuk nyata tanah? Nah, bagus. Bentuk nyata, jadi bisa dilihat sama bisa dirasakan ya. Nah, Ya. itu fisik. Bagus, pintar. Nah, di sini yang pertama ada tekstur. Coba tekstur. Tekstur itu merupakan tingkat kasar dan juga halus. Contohnya, kalau misalkan pegang nih. Nah, ini nih. Pegang antara pasir, terus debu, sama tanah liat. Itu kan pasti beda ya si teksturnya Iya. tuh. Kalau misalkan pasir kita campurkan dengan air, terus pas kita rasakan itu, rasanya tuh si teksturnya tuh lebih ke kasar. Karena masih ada kandungan berupa apa sih batuan tanahnya itu belum ter apa ya? Ampun. Secara merata gitu. Jadi masih ada teksturnya itu berupa kayak batu-batuan gitu. Nah, itu mengenai tentang maaf. Nah, mengenai tentang si tekstur. Beda lagi kalau misalkan debu. Kalau debu kita campurkan dengan air, rasanya tuh masih ada ngeres-ngeresnya ya. Ngeres atau Ya. apa gitu. Beda kalau misalkan dengan tanah liat. Kalau tanah liat kita campur dengan air, si teksturnya tuh lebih halus ya, lengket. Iya. Nah, itu yang membedakan antara yang yang kasar, sedang, sama halus dalam si tekstur tanah. Atau, nah ini nih pengertiannya yaitu tingkat halus dan kasar tanah, perbandingan antara pasir ini teh ya, pasir, debu, dan juga lempung. Lempung ini tuh contohnya kayak tanah liat. Nah, ini lempung. Itu mengenai tentang struktur tanah. Terus selanjutnya adanya struktur. Kalau struktur itu lebih ke bentukan tanah. Bentuk-bentuk tanah. Contohnya itu, ini ada remah. Remah itu misalkan kalau kita genggam tanah, kemudian kan pas digenggam mah pada napal ya, pada rapet gitu. Tapi pas dibukakan, si tanahnya itu jadi berhamburan gitu ya. Jadi gimana ya? Berhamburan paburincai apa gitu. Lupa lagi. Jadi enggak pada nempel satu sama lain.
Nah, itu mengenai tentang si remah. Kalau misalkan butir, ini nih granular, berbutir-butir. Contohnya itu misalkan ini ada di daerah-daerah dengan tanahnya itu kondisi tanah yang kering. Nah, ini merupakan si bentukan tanah butir atau granular. Terus juga ada yang prismatik atau tiang. Nah, ini biasanya menggambarkannya itu di daerah-daerah kayak daerah pegunungan gitu. Kalau misalkan terjadinya curug hujan, hujan yang tinggi itu kan suka ada tuh menggambarkan tanahnya itu yang berupa tiang-tiang atau prismatik. Ada juga yang balok. Kalau balok mah lebih ke tanah di sawah yang kering itu kan suka ada tuh yang retak-retak loh, Najwa. Iya, Terus tahu. kalau kita cangkul itu kan si bentukan tanahnya tuh lebih ke bentuknya tuh lebih ke kotak-kotak ya, kayak balok. Iya. Nah, itu mengenai tentang struktur tanah. Terus selanjutnya yaitu mengenai tentang si warna. Nah, kalau warna coba deh, pernah nggak tanah itu warnanya berbeda-beda? Pernah melihat tanah yang beda-beda? Ada warna apa aja coba? Pasir termasuk gak, Miss? Apa tanah? Iya, termasuk. Merah, hitam. Naon dia? Sama apa lagi? Warna kekuningan. Bisa itu. Banyak ya warna tanah itu mulai dari hitam, terus juga merah, terus juga warnanya tuh ada yang putih juga. Misalkan kalau putih mah di daerah-daerah kapur, ada juga yang kuning. Nah, itu warna. Apa, Miss? Nah, itu ya, warna-warna tanah. Nah, warna tanah ini yang membedakan warna tanah tersebut itu dipengaruhi oleh faktor bahan organik. Ya, bahan organik ya. Kalau misalkan bahan organiknya banyak, berarti itu akan mengakibatkan warna tanahnya juga semakin gelap. Kalau misalkan bahan organiknya sedikit, itu bisa mengakibatkan warna tanahnya juga yang semakin terang. Misalkan warna merah, warna putih, warna kuning, karena daerah tersebut itu tanamannya, Miss. Jarang adanya tanaman, jadi si warnanya juga berpengaruh pada tanah tersebut. Contohnya kan kayak daerah kapur ya, daerah kapur kan jarang adanya tanaman-tanaman atau tumbuhan ya. Iya. Jadi si bahan organik buat nyerap tanah tersebutnya juga kurang. Nah, itu akan berpengaruh pada si warna tanah. Terus juga ada konsistensi tanah. Kalau konsistensi tanah ini ketetapan tanah terhadap benda lain. Misalkan nih kita ngambil tanah, terus ada tanahnya itu yang mudah dihancurkan, ada juga yang tanahnya itu yang sulit dihancurkan. Nah, itu ketetapan tanah. Misalkan kalau yang sulit dihancurkan itu tanahnya itu yang udah mengalami kekeringan gitu. Itu kan sulit ya, telas gitu, keras untuk dihancurkannya tuh. Beda lagi kalau misalkan tanah yang ada kandungan airnya lembab, itu kan mudah untuk dihancurkan. Nah, itu konsistensi atau ketetapan terhadap benda lain. Terus adanya porositas tanah. Nah, kalau porositas tanah perbandingan pori-pori tanah. Misalkan nih kalau daerah berpasir sama daerah tanah liat, itu pori-porinya tuh berbeda. Kalau daerah pasir, pori-porinya tuh lebih terbuka, sehingga menyebabkan si airnya itu lebih cepat menyerap. Beda kalau misalkan tanah-tanahnya itu seperti tanah kayak tanah liat. Jadi karena pori-porinya dikit, jadi penyerapan airnya juga sangatlah lambat. Nah, itu porositas tanah, yaitu perbandingan pori-pori tanah dengan tanah lainnya. Terus ada lengas tanah. Nah, kalau lengas mah kelembapan tanah, kayak tadi adanya unsur air atau kandungan air ya, adanya kandungan air atau tidak di dalam tanah tersebut. Terus ada permeabilitas daya serap air. Nih, kayak tadi kan contohnya, misalkan terjadinya curah hujan, terus ada juga kan tanah yang cepat untuk nyerap sangat cepat gitu untuk menyerap air, ada juga yang si tanahnya itu atau si airnya itu masih tergenang di atasnya gitu. Nah, itu permeabilitas namanya atau daya serap air. Terus ada juga drainase. Nah, kalau drainase mah kemampuan untuk mengalirkan air. Nah, itu tuh lanjutan dari si adanya ini nih
lanjutan dari adanya permeabilitas ya. Nah, setelah mengalaminya daya serap, kemudian nantinya itu mengalirkan air, dan nantinya itu ini akan menghasilkan air sumur. Oh iya. Nah ini dari drainase, dari air yang dialirkan tadi, diserap terus kemudian dialirkan, dan nanti itu akan berkumpul pada satu titik, dan itu nantinya akan dimanfaatkan oleh manusianya itu sebagai air tanah atau air sumur. Terus selanjutnya sifat kimia. Nah kalau sifat kimia mah berarti ini mah kandungannya itu atau kaitannya itu dengan unsur-unsur kimia. Ada bahan organik, berarti kalau bahan organik mah dari sisa-sisa tanaman dan juga hewan yang telah melapuk. Terus juga adanya unsur hara. Unsur hara, tahu unsur hara? Unsur hara. Makanan untuk tanaman, nutrisi untuk tanaman. Biasanya kalau unsur hara ini ada di dalam di tanah gitu, unsur hara dalam tanah. Nah, itu unsur hara. Nah, ini berfungsi untuk menyuburkan tanaman, unsur hara. Terus juga ada pH tanah. Nah, pH tanah ini untuk mengukur derajat asam dan juga basahnya suatu tanah. Nah, ini dilihat dari kandungannya tadi, kaitannya dengan si unsur hara. Kalau misalkan pH tanahnya seimbang itu ukurannya 6,5 sampai 7. Nah, itu bisa dikatakan sebagai subur pH tanah. Terus juga adanya sifat biologi. Kalau biologi itu kaitannya dengan organisme atau makhluk hidup. Nah, ada total mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini merupakan organisme atau makhluk hidup yang tidak terlihat karena bentukannya yang kecil, jadi harus memerlukan teknik mikroskop ya untuk melihatnya gitu. Nah, itu berpengaruh pada kesuburan tanah. Itu organisme. Terus ada jumlah pungi atau jamur. Pernah lihat nggak pungi atau jamur? Pernah. Nah, ini ya contohnya. Nah, ini pungi atau jamur. Ini berfungsi dalam perubahan susunan tanah dan juga ada yang komposisi pada organik pada tanah. Ya, Miss? Udah habis ya? Oh, iya, itu masih banyak nggak? Udah ini terakhir. Oke, sok beresin aja Ya. kalau dia lagi. Ya, ini terakhir. Nah, ini lupa lagi tadi contohnya pH tanah. Nah ya. Bentar. Harus kembali lagi ke atas. Satu lagi, bentar ini. Nah, ini yaitu yang ketiga adalah jumlah bakteri. Ini sebagai dekomposisi atau pengurai dari bahan organik, dan ini juga berpengaruh pada nantinya sebagai kesuburan tanah ya, untuk menyuburkan tanah. Nah, ini merupakan sifat-sifat tanah mulai dari sifat fisik, sifat kimia sampai sifat biologi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Najwa? Enggak, Miss. Enggak. Tapi udah paham? Ya. Paham, bagus. Ya. Kalau misalkan nanti ada yang kurang paham, bisa langsung tanyakan aja ya ke Miss ya. Oke, Miss. Oke, siap. Ya udah, karena waktunya juga udah habis. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, terus juga penjelasannya yang kurang jelas juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Iya, Miss. Nah, yuk, Kadek jangan lupa nanti ada soal mandiri ya, Nazwa. Ya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.